Salam, nama saya Meliana Ataluki, biasa dipanggil Ibu Meli, dan saya mentor usia 2-3 tahun. Saya membimbingnya mereka dari bulan Juli, dari bulan Juli. Shalom, perkenalkan nama saya Selindeani Rambuhana Kambumbu. Saya biasa dipanggil Ibu Ambu, dan saat ini saya melayani anak-anak di PPA kelompok usia 3-5 tahun. Saya sudah melayani anak-anak usia 3-5 tahun sudah sejak bulan Juli sampai dengan saat ini. Kesulitannya anak-anak juga belum beradaptasi dengan saya, dan ada anak-anak yang ketika datang PPA masih didampingi oleh orang tua. Ada juga anak-anak yang rewel, ada juga anak-anak yang menangis. Setiap hari kau di sini, makanya kenapa lagi kau menangis? Panggil kambing lagi, mele. Padahal dia setiap hari di sini. Ini saya pakai jaga. Ini yang tidak setiap hari di sini lah bermain. Ada mama? Hah? Jadi cara mengatasi anak-anak yaitu dengan kita mengajak mereka untuk bermain bersama menggunakan alat peraga yang ada di dalam kelas yang sudah disediakan, dan kadang juga saya menggendong mereka. Juga saya sayang sama mereka supaya mereka bisa beradaptasi dengan saya dan juga teman-teman yang lain. Oke, jadi baik kalau untuk anak-anak yang tantrum sendiri di kelas yang saya melayani, itu kayaknya tidak sampai menangis atau mana, hanya kayak ngambek aja begitu. Jadi ada satu anak di kelasnya saya, dia sering sekali hampir setiap pertemuan itu anaknya suka ngambek begitu. Kalau misalnya intinya dia harus didahulukan. Jadi kalau dia tidak didahulukan, dia akan ngambek begitu. Itu anak yang tantrum menurut saya, karena nanti ada lagi yang melebihi itu yang sampai menangis apa, tidak ada. Hanya satu orang anak ini. Terus ketika dia sudah menunjukkan ekspresinya, dia tantrum seperti kayak ngambek tadi, saya akan panggil sama dia, dan kayaknya anak tersebut dia kayak butuh kasih sayang gitu. Jadi saya panggil dan saya tanya baik-baik, saya omong baik-baik dengan dia. Saya tanya apa yang membuat dia apa yang membuat dia ngambek begitu. Nanti saya akan jelaskan begini-begini. Selamat sore semua. Ulang, selamat sore semua. Pintar, tepuk tangan dulu. Semua tidak mengantuk. Di sini rumah. Judul materi hari ini, aku dan kamu ciptaan Tuhan yang unik. Kita akan pakai gerakan nih. Coba semua. Aku dan kamu adalah ciptaan Tuhan yang unik. Semua begini unik. Ulang. 1, ibu tidak bersuara, kalian yang bersuara. 1, 2, 3. Ulang. Dan kamu. Ulang. 1, 2, 3. Ciptaan Tuhan yang unik. Tepuk tangan dulu, pintar. Jadi saya tertarik untuk menjadi mentor anak usia 3-5 tahun. Yang pertama karena ketika saya melayani mereka, di situ saya juga sambil bermain dengan mereka, sambil belajar dengan mereka. Intinya kalau melayani anak-anak yang kecil sangat menyenangkan.
karena sangat berbeda saat melayani anak kecil dan anak yang besar. Kalau kita melayani anak-anak yang besar, kita belum tentu kayak canggung untuk kayak lucu-lucu, untuk kayak bagaimana ya? Kayak berekspresi kayak anak-anak itu kan kita canggung gitu. Tapi kalau ketika dengan anak-anak kita yang tadinya sudah orang tua, kita harus berusaha untuk bermain bersama-sama dengan mereka seperti anak-anak juga gitu. Jadi kayak menggemaskan sekali, lucu-lucu dengan tingkahnya mereka, walaupun mereka sangat aktif di kelas, tapi aktif-aktifnya mereka itu juga buat kayak menghibur begitu, menghibur mental yang rapuh. Intinya anak-anak itu kayak membawa energi yang positif aja, anak-anak yang kecil. Cara menjaga kesabaran. Ya, cara menjaga kesabaran, ya kita harus mengutamakan Tuhan lewat berdoa. Karena hampir-hampir juga saya mau berhenti melayani anak-anak yang usia dini karena saya dan mereka belum beradaptasi juga dengan baik. Anak-anak banyak yang rewel, banyak yang menangis, dan banyak yang pawira juga. Keluar ya. Nah, Gio, apa Gio? Mama. Ini apa juga? Mau belajar, Mama. Oke, semua kembali ke sini. Ya, sebentar. Taruh di apa? Jadi cara saya menjaga kesabaran dalam menghadapi anak-anak usia 3-5 tahun itu, saya biasanya kalau memang mereka buat kesalahan saya pasti marah. Tapi ketika saya marah, saya juga sebenarnya tidak bisa untuk marah terlalu lama. Dan ini anak-anak ini ketika saya marah, sebentar mereka kayak datang dan sengaja untuk buat lucu begitu. Entah itu mereka sengaja atau bagaimana, tidak tahu. Jadi tadi yang saya sementara marah langsung hilang marahnya saya gara-gara tingkahnya mereka begitu. Jadi untuk ketika saya menghadapi mereka di kelas, kalau yang namanya marah-marah, kecuali terlalu berlebihan sampai mau habis jam di kelas juga mereka tetap sama, mereka punya tingkah, itu yang betul-betul saya marah. Tapi kalau saya marah juga palingan tidak terlalu selama itu, karena nanti anak-anak kembali untuk cairkan suasana sehingga saya punya rasa marah ini mulai menurun. Jadi saya tidak bisa terlalu lama untuk marah-marah sama mereka, karena mereka buat emosi tapi lucu, mengerti tidak sih? Buat marah tapi lucu. Kita ini Tuhan cipta untuk jaga ini bumi. Untuk menjaga ini tumbuh-tumbuhan. Ini hewan-hewan. Jadi semua yang kelola ini bumi. Manusia? Manusia. Ini Tuhan sudah cipta ini semua. Tapi ini sudah yang paling unik. Dia yang ini apa, ini tumbuhan, yang siram ini tumbuhan, jadi dia berbuah banyak, ini tumbuh-tumbuhan, ini hewan sehingga dia berkembang biak. Semua itu manusia ya. Kelola bukan kelompok. Kelola. Jadi kita ini manusia yang istimewa kita. Jadi peran komunikasi antara saya dan orang tua itu menurut saya sangat penting. Saya juga kalau setiap kunjungan, setiap bulannya pasti akan kunjungi anak di rumah masing-masing. Dan saat kunjungan itu pasti saya akan sharing bersama orang tua. Nanti orang tua akan menceritakan bagaimana kondisi anak di rumah, bagaimana perkembangan anak, karakter anak, bagaimana sifat-sifat anak-anaknya dia. Pasti mereka akan sharing begitu. Dan saya juga tentunya akan sharing bagaimana anak ini di PPA, bagaimana karakternya dia di PPA. Saya akan sharing bersama dengan orang tua. Jadi menurut saya sangat penting sekali peran komunikasi antara saya dengan orang tua, karena
di rumah tentunya orang tua yang paling banyak waktu dengan anak-anak, mereka yang paling tahu bagaimana anak-anaknya mereka. Jadi saya juga di PPA saya akan menjelaskan juga pada orang tua bagaimana anak-anak di PPA. Pengalaman yang paling berkesan, anak-anak menyenangkan. Anak-anak oke. Apa deh? Itu saja. Iya. Berkesan itu karena kita lihat mereka kayak lucu begitu, Nay. Lucu kayak penghibur begitu kita ya, kalau kita ada kayak bagaimana stres apa, tapi ketika ada mereka datang begitu dan mereka salam peluk, kayak itu yang apa berkesan begitu dengan anak-anak punya cara begitu. Ya, semua turun sini satu. Kita baca ayat hafalan lagi. Dulu. Kita belajar ayat hafalan supaya bisa. Satu. Oke, jadi baik. Kalau untuk pengalaman berkesan saya dengan anak-anak, sepertinya setiap hari saat saya melayani anak-anak di kelas tentunya ada hal-hal yang berkesan gitu. Itu dilihat dari tingkah lakunya mereka di kelas yang membuat kita marah, tapi tiba-tiba langsung mencair karena kelucuannya mereka gitu. Jadi banyak hal-hal yang berkesan yang setiap harinya ditemui di kelas. Dan tentunya kalau mereka besar tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Jadi itu juga sangat berkesan nanti ketika mereka besar, ketika mereka dewasa, saya bisa terus mengingat itu bagaimana mereka di kelas, bagaimana kelucuannya mereka, bagaimana tingkah-tingkah yang sangat bagaimana ya? Yang sangat di luar ambang batas, yang buat kau marah, lucu, dan segala macam bercampur aduk. Jadi setiap hari sangat berkesan bersama anak-anak. Harus dengar-dengar. Apa? Tulis. Apa lagi tulis ini yang tidak nyambung? Harapan saya untuk anak-anak yang sedang saya dampingi, khususnya di kelompok Daud, saya berharap suatu saat anak-anak yang ada di kelompok Daud yang saya layani, khususnya yang saya layani, bisa jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sangat luar biasa, yang selalu membanggakan orang tua, jadi anak-anak yang taat, yang selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Intinya semoga anak-anak yang saya layani saat ini boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Harapan anak-anak apa namanya, lebih baik lagi, apalagi anak-anak saya anak lebih takut lagi akan Tuhan, rajin belajar, rajin sekolah minggu, anak-anak pintar. Pesan dari saya untuk para calon mentor yang akan nantinya akan melayani anak-anak, pesan dari saya tetap semangat, tetap kuatkan iman, mental, karena tidak semua orang bisa melayani anak-anak, apalagi orang yang kesabaran setipis tisu. Harus tetap kasih kuat mental, karena anak-anak dengan tingkahnya mereka, kalau orang yang tidak sanggup pasti dia akan menyerah. Tapi pesan dari saya tetap semangat, karena mereka selain bertingkah lucu, bertingkah yang sangat di luar ambang batas, mereka juga sangat lucu-lucu dan membuat
kamu terhibur. Saat kamu sakit hati, kamu bermain saja dengan anak-anak karena mereka sangat membuat kita terhibur. Kalau buat saran dari saya untuk mentor yang akan datang, ya tetap sabar, tetap rendah hati, dan jadi penyayang buat anak-anak titipan Tuhan. Tetap semangat. Asik. Kasih Bu Maya.